Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Gini, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya seorang peretas bisa tiba-tiba masuk ke jaringan internal kita tanpa perlu repot-repot ngejebol firewall dari luar? Kayak, kok bisa? Nah, hari ini kita bakal ngebahas tuntas satu ancaman cyber yang super penting, Server Side Request Forgery atau biasa disingkat SSRF. Kita bakal bongkar bareng-bareng gimana celah keamanan yang kedengarannya rumit ini sebenarnya bisa terjadi. Oke, untuk ngebahas ini, kita punya 5 poin utama. Pertama, bedanya CSRF dan SSRF. Kedua, gimana sih cara kerja serangan SSRF ini? Ketiga, kita lihat contoh eksploitasinya di server internal. Keempat, 3 langkah jitu buat mencegahnya. Dan terakhir, kita bakal langsung lihat implementasi keamanannya pakai Python. Sip, kita masuk ke bagian pertama, membedakan CSRF dan SSRF. Nah, mari kita luruskan dulu nih, karena dua hal ini sering banget ketukar. Kalau di serangan CSRF yang jadi korban tipu daya itu ya si pengguna, penyerang ngakalin Anda supaya tanpa sadar ngirim request ke server. Tapi di SSRF, ceritanya beda total. Di sini yang ditipu mentah-mentah itu servernya. Jadi server kita ini kayak dijadiin perantara yang polos banget, yang nurut aja sama perintah peretas buat ngebobol jaringan internal kita sendiri. Ngeri kan? Lanjut ke bagian kedua. Cara kerja serangan SSRF. Kalau dari definisi resminya, SSRF ini terjadi waktu sebuah aplikasi web ngambil sumber daya dari luar, tapi tanpa ngecek atau memvalidasi URL yang dimasukin sama pengguna. Nah, ketidakadaan validasi inilah yang jadi masalah utama. Ini momen krusial di mana server bisa dimanipulasi buat nyerang dirinya sendiri. Ibaratnya, kita ngasih kunci rumah ke sembarang orang tanpa nanya KTP-nya dulu. Biar lebih kebayang, coba kita petakan langkah-langkahnya ya. Pertama, penyerang nyelipin payload lewat URL. Kedua, server web kita yang rentan tadi nerima aja URL itu tanpa divalidasi. Terus yang ketiga, dan ini yang paling fatal, server malah ngejalanin query tersebut ke IP internalnya sendiri atau ke localhost. Ingat kan sama pepatah di film horor klasik, ancamannya ternyata datang dari dalam rumah itu sendiri? Nah, persis kayak gitu. Firewall yang ngejaga di luar tuh nggak bakal curiga sama sekali. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Contoh eksploitasi server internal. Coba deh perhatiin alat-alat yang paling sering banget disalahgunakan. Modul-modul HTTP request kayak crawl di PHP, modul HTTP bawaan Node.js, atau library request di Python. Ini semua emang fitur yang luar biasa ngebantu buat web development. Tapi kalau dipakai tanpa validasi input yang ketat, alat-alat canggih ini malah berubah jadi pintu masuk VIP buat serangan SSRF. Bayangin skenario normalnya dulu nih. Seorang pengguna masukin URL buat buka dokumen, misalnya aja abc.com/cv.pdf. Server nerima URL-nya, ngambil file PDF itu, terus ditampilin ke pengguna. Simple, wajar, dan pastinya aman-aman aja. Tapi, yang bikin kita harus ekstra waspada adalah pasti penyerang iseng ngeganti URL dokumen tadi pakai payload jahat. Bayangin mereka ngubah targetnya jadi localhost .2.8080. Bukannya ngambil PDF, server malah ditipu mentah-mentah buat nyerang port 8080 miliknya sendiri. Kalau layanan internal di port itu nggak diproteksi pakai autentikasi ekstra, wah penyerang barusan aja dapat akses penuh secara cuma-cuma. Atau coba pikirin senario yang satu ini. Penyerang ngarahin URL-nya langsung ke IP internal spesifik, kayak 192.168.2.1. Dari situ, mereka bisa mantau responnya dan mulai memetakan bentuk jaringan internal Anda secara diam-diam. Dan asal Anda tahu aja ya, info intelligence kayak gini sering banget dijadiin batu loncatan buat ngerangkai serangan yang jauh-jauh lebih masif. SSRF ini ibaratnya cuma sekedar ketukan pertama di pintu. Sekarang gimana cara nangkalnya? Kita bahas di bagian keempat. 3 langkah mencegah SSRF. Dari materi yang kita bedah, ada 3 pilar pertahanan utama yang wajib hukumnya buat diterapin. Pertama, selalu, dan saya tekankan, selalu validasi input pengguna. Jangan pernah percaya 100%. Kedua, biasakan pakai library aman yang emang udah didesain dengan proteksi ekstra. Dan yang ketiga, terapkan sistem daftar putih atau whitelist. Pastiin server Anda cuma ngobrol sama server-server lain yang emang udah disetujui sebelumnya. Nah, bagian kelima dan yang paling seru nih, implementasi keamanan dengan Python. Di sini kita bisa lihat gimana library URL bawaannya Python, spesifiknya urib.parse, kerja sebagai garis pertahanan terdepan kita.
Tugas utamanya itu membedah dan memisahkan URL jadi bagian-bagian yang lebih terstruktur. Dia bakal misahin mana protokolnya dan mana hostname-nya. Pemisahan ini mutlak banget dilakuin sebelum kita mulai memvalidasi apapun. Habis dipisah, baru deh kita masuk ke tahap pemeriksaan alias interogasi. Kodenya bakal ngecek apakah protokol yang dipakai itu murni HTTP, FTP, atau HTTPS. Kalau ternyata bukan, ya langsung aja eksekusinya diblokir saat itu juga. Langkah ini bener-bener ampuh buat mencegah penyerang menyelundupkan skema aneh-aneh, kayak nyoba ngebaca file sistem rahasia di dalam server Anda. Dan ini dia jurus pamungkasnya, pemeriksaan daftar putih alias whitelist. Kode bakal mastiin banget kalau hostname yang diminta itu benar-benar terdaftar di dalam domain yang udah kita izinin kayak abc.com tadi. Kalau lolos pengecekan ini, baru deh requestnya bakal dijalanin. Lewat logika yang simple tapi solid ini, server Anda dijamin cuma bakal ngerespon tujuan yang secara eksplisit udah dapat lampu hijau. Setelah membedah semua ini, ada satu pemikiran kritis yang pengen saya tinggalin buat Anda. Kalau cuma dari satu input URL aja yang lupa divalidasi, seorang peretas bisa ngakalin server buat ngebuka pintu jaringan internal yang TAI-nya terkunci rapat. Pertanyaannya, seberapa aman kode yang Anda tulis hari ini? Jadikan materi kali ini sebagai tantangan buat Anda. Segera cek lagi kode Anda, terapkan validasi yang ketat, dan bangun perisai yang kuat. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi ini sampai akhir, dan sampai jumpa.